Kali kita bahas, setiap kali kita bicara kata iman dalam Al-Quran pasti selalu diiringi dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua iman, kata iman dalam Al-Quran pasti diiringi dengan amal soleh. Ini menandakan bahwa bukti kita beriman kepada Allah ada dengan amal soleh. Dan orang yang beriman pasti mengerjakan amal soleh. Kemudian, siapa lagi yang seputar beriman? Pertama tadi menggunakan makan anak yatim, memberi makan miskin dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang beriman apa kata Allah? Wa tawassaw bis-sabri. Dan saling berpesan dalam hal sabar. Wa tawassaw bil marhamah. Dan saling berpesan untuk saling berkasih. Kalau kita ada saudara gitu kan, harus kita kasih saran, jangan malah berprovokasi. Aduh bang, itu begini ya, begini bang. Udah bang, lucuin aja, itu provokator namanya, gitu bang. Atau kita lagi susah, teman kita begini, udah lo hajar aja, begini aja. Itu bukan tawassul, itu orang beriman tuh, yang begitu. Orang yang beriman selalu saling memberikan nasihat dan harapan. Kalau saya tegas dalam Al-Quran, kalau kita ada masalah ini kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri dengan sabar. Maksudnya gimana? Lu dapat musibah, dapat ujian kata Allah, terima dulu. Terima, karena bantuan Allah akan datang kepada orang yang mau menerima. Laksana sebuah pintu, masalah datang, jangan ditutup itu pintu. Buka biar itu masalah masuk. Nanti pertolongan akan masuk. Gimana pertolongan akan masuk ke dalam kalau andaikan dianya nggak buka di depan pintu, nggak terima dengan keadaan. Bahkan seringkali orang ulama muslim mengatakan, dia bilang, Allah itu terkadang mematahkan hati kita, menghancurkan hati kita. Dia cahaya Allah bisa masuk ke dalam dari patahan-patahan. Kakak terlalu tertutup di punya hati, ya. Kemudian akhirnya apa? Dipatahin bawah hati kita mau dibikin kecewa. Biar apa? Ada celah-celah itu cahaya bisa masuk. Jadi ketika Allah sayang kepada seseorang, gitu kan? Itu Allah pengen masukin saya dibikin susah dulu, dibikin susah, dipatahin lagi, baru kayak Allah masuk dipatah-patah. Kalau ada orang nggak pernah dapat musibah, nggak pernah dapat ujian, nah itu hati-hati justru. Ingat, Fir'aun itu nggak pernah sakit pak selama hidupnya, pilek aja nggak pernah. Siapa? Fir'aun seumur hidupnya nggak pernah sakit, pilek aja enggak. Nah, maka dia nyombong, ngaku jadi itu Tuhan. Intinya apa? Intinya ketika kita lagi ada masalah, itu sudah teguran dari Allah. Idza ahabballahu 'abdan faqtalahu liyasma'a. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, rindu kepada hambanya, faqtalahu, maka Allah akan uji dia, Allah kasih musibah dia, liyasma'a tadarru'a, supaya Allah dengar rintihan suaranya. Allah kangen, udah lama nih sering gak sebut-sebut nama gue, kasihkan dia ke pasir medan motor, jawab, nggak boleh disebut-sebut, teng disentil sama Allah, ya kan? Motor dibikin ban-ban beli satu. Ini astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu Allah tuh kangen sama rintihan hamba. Jadi setiap kali kita musibah, jangan dikira itu adalah sebuah kutukan dan sebagainya. Itu adalah bentuk bahasa ini Allah kepada kita. Mungkin selama ini kita kurang zikir, selama ini kita kurang nyebut, selama ini kita kurang bersyukur. Allah kangen sama kita, rindu sama kita, Allah kasih, Allah ambil mainannya.
Karena pada dasarnya mobil yang kita punya, motor yang kita punya, istri yang kita punya, anak yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, itu cuma mainan. Cuma kadang kita sampai nunggu kematian Allah kasih mainan, terlalu asik dengan mainan. Sama tuh kalau kita di ruang tunggu tuh kan bocah kecil kan, dikasih ayun-ayunan sambil nunggu kan, dikasih ayun-ayunan di sini. Ketika ayun-ayunannya diambil, mobil-mobilnya diambil, nangis kan dia bocah. Nah, sambil nunggu kematian Allah kasih kita mainan, istri, anak, jabatan, mobil, motor, harta, itu semua dalam mainan Allah kasih buat nunggu mati biar nggak bete. Sambil nunggu mati dia kasih mainan. Cuma ingat itu bakal mati. Bakal mati. Nah ketika lu main mainan hati-hati. Jangan sampai mainan yang gua kasih akan membahayakan orang kan gitu. Gitu kan? Nih, gua kasih mainan, jangan sampai mainan ini membahayakan orang. Jangan sampai jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki menyakiti orang. Dihisap. Yang namanya mainan itu baru titipan. Kasih istri, dikasih anak, ini mainan. Allah ambil mainannya. Nangis gak? Bocah diambil mainannya nangis gak? Nangis. Kita kan begitu. Kita diambil mainannya Allah ambil kita. Itulah sebut kalau orang belum paham konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti nggak mau berpikir. Perlu kita sadari kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Apalagi kita datang masuk punya mobil. Kita datang masuk punya jabatan, tidak semuanya nol. Allah titipkan selama perjalanan hidup kita menunggu kematian. Baru di usiamu sampai 50 tahun, saya menunggu 50 tahun ini saya kasih mobil, ini saya kasih mainan ini, itu semuanya mainan dititip ya kamu. Karena apa nanti kamu pulang pun nggak bawa apa. Toh buktinya kain kafan nggak ada kafannya. Karena pakaian kafan nggak dikasih gantung. Karena kita nanti meninggal nggak bawa kecuali amal. Jangan sampai kita terlena ya kata. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati dan bersabar. Wa tawassaw bil marhamah, dan dalam kasih sayang. Ada juga Pak orang marhamah itu artinya memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Ada sih orang sebenarnya sayang cuma dengan cara yang salah. Tujuannya baik, cuma caranya enggak benar. Contoh misalkan bocah di simpul malam-malam ya kayak gitu, itu bocah di server ngapain aja. Itu cara yang salah. Islam itu penuh kasih sayang. Jadi menasehati pun itu ada caranya. Ada caranya. Tidak juga orang itu terlalu lembut juga salah, terlalu kasar juga salah. Bagi zaman sekarang, mohon maaf ya, sama bocah itu udah agak susah kan? Kita kerasin salah, betul nggak? Kita kagak kerasin kita berdua masih kecil ya, aku udah kagak ada sih yang nonton TV semua kan gitu kan orang tua kita dulu. Mana ada bocah dulu habis pulang nonton TV? Ada. Kita disuruh ngapain dulu? Ngaji, baca Quran gitu kan. Coba macam-macam dengan TV kalau nggak dicubit mau makan itu zaman dulu. Ya tapi itu kita hasil. Zaman sekarang itu, jadi kita berada di Gen Z, generasi apa? Generasi terbaik Gen Z. Ini memang sudah tanda-tanda kiamat. Dalam sebuah hadis kita pernah membahas dulu. Ciri-ciri tanda kiamat adalah budak melahirkan tuan. Apa? Budak melahirkan tuan. Ini ciri tanda kiamat. Sekarang itu udah banyak. Berapa banyak orang tua yang disuruh-suruh anak? Kita kalau ingin membantu wajar nggak? Wajar karena kita bayar. Zaman sekarang anak dan orang tua emang bayar. Masih kecil diurus, sampai gede, sampai kawin, udah kawin, punya anak, dititipin cucu. Dianya
Emang bayar orang tuanya?